berakhir. Lalu rencana kedepannya seperti apa Pak untuk di panggung politik? Sekarang kita tuntaskan semua tanggung jawab ini masih menghadapi musim penghujan. Apelnya untuk menghadapi musim hujan, kita kerjakan itu dulu ya. Banyak kepala-kepala daerah PDI Perjuangan yang mampu membuktikan politik tata ruang, politik hijau yang membuat rakyat itu merasa nyaman, merasa cinta dengan lingkungannya. Ini yang harus kita dorong, dan Pilkada DKI masih lama 2024, PDI Perjuangan tidak pernah kekurangan calon-calon pemimpin termasuk calon gubernur dan wakil. Yang perlu diperpanjang itu masa jabatan Presiden Jokowi, bukan Gubernur DKI. Ditulis oleh Panjat dari siwat.com. Anies Baswedan seharusnya bisa memanfaatkan masukan kritis dari PDI Perjuangan itu untuk keuntungan dirinya. Apa saja yang bisa dilakukan? Misalnya menyambut masukan kritis itu dengan solusi yang baik. Yang kedua dengan program yang baik, dan yang ketiga dengan policy yang baik. Justru dengan ada masukan kritis, maka kepala daerah punya panggung tuh untuk menjelaskan program-program apa saja yang telah dilakukan untuk rakyat, untuk masyarakat. Bapak Anies sudah memimpin DKI Jakarta ini sudah kurang lebih 4 tahun ya. Selama 4 tahun ini APBD yang sudah dikelola Bapak Anies ini sekitar kurang lebih itu 330 triliun rupiah Mbak. Karena setiap tahunnya kan sekitar 80 triliunan. Masalah Jakarta kalau kita petakan minimal ada 5. Banjir, macet, sampah, lingkungan hidup, dan ledakan penduduk. Satu pun tidak ada yang progres yang signifikan. Mencari sungai mana yang sudah tambah lebar di zaman Pak Anies juga nggak ada. Ada kabar bahwa Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya meminta agar masa jabatannya diperpanjang. Itu berkaitan dengan masa jabatan mereka yang akan berakhir pada Oktober 2022, sesuai undang-undang yang diputuskan oleh pemerintah dan DPRD pada tahun 2016 lalu. Peraturan ini dibikin sebelum Anies Baswedan jadi gubernur. Ini perlu ditekankan sebab ada kasak-kusuk bahwa kaum kadrun mulai memainkan isu ini untuk membuat situasi tidak kondusif. Sebenarnya, kadrun tahu soal peraturan itu, namun seperti biasanya, mereka akan selalu berupaya memainkan isu apapun, memutarbalikkan fakta apa saja demi kepentingan mereka. Misalnya saja, jika ditanyakan kepada Refli Harun, yang katanya adalah seorang profesor doktor ilmu hukum tata negara, tentang masa jabatan Gubernur DKI yang akan berakhir pada tahun ini dan posisinya akan diganti oleh pejabat yang ditunjuk oleh Mendagri. Kemungkinan besar jawabannya Refli Harun yang akan ngambang atau muter-muter ke segala penjuru. Jika ada pihak-pihak atau kepala daerah itu sendiri yang tidak nyaman dengan aturan ini, tentu dapat dimaklumi sebab memang tidak ada yang namanya keputusan politik atau peraturan pemerintah 260 juta rakyat Indonesia merasa puas rentak. Tapi yang namanya peraturan yang dibuat pemerintah untuk tujuan efisiensi dalam banyak hal. Bagi kepala daerah yang masih punya jatah atau 1 periode lagi, silakan bersabar menanti tahun 2024 untuk mencalonkan diri lagi. Kalau memang jodoh, tak akan lari kemana. Soal adanya oknum-oknum kepala daerah yang masih ngeyel, ingin masa jabatannya diperpanjang, itu hanya memancing timbulnya sikap pro kontra di masyarakat. Tabiat oknum kepala daerah semacam ini sungguh sangat disesalkan, sebab nantinya hanya bikin sensasi tanpa mau mengukur diri dan kemampuan. Dan khusus DKI Jakarta, berakhirnya kepemimpinan gubernur dan wakilnya adalah sesuatu hal yang dinanti banyak orang. Sebab selama 4 atau 5 tahun terakhir ini, kita hanya dipertontonkan sebagai kebijakan dan pekerja yang tidak jelas arahnya. Mau tak mau, kita harus mengungkit lagi soal penggunaan anggaran yang acak-adul, amburadul, seperti rencana pembeli iBond sebesar 75 miliar, bolpen sebesar 125 miliar, rumah DP 0%, dan banyak lagi. Belum lagi pekerjaan yang bongkar pasang, namun akhirnya tidak menjadi solusi juga. Belum lagi Formula E yang habiskan ratusan miliar rupiah. Dan yang terbaru adalah sumur resapan yang kabarnya menyedot dana yang tidak sedikit. Yang juga dipertanyakan adalah efektivitasnya dalam menanggulangi banjir. Yang banyak kita dengar soal sumur-sumur resapan itu hanya cibiran dan cemoohan. Sampai di mana kelanjutan sumur-sumur resapan itu nanti? Kabarnya direncanakan ratusan ribu sumur sejenis akan dibikin. Padahal dari ratusan yang sudah menimbulkan masalah. Apakah masih dilanjutkan juga? Sebab jika ada ratusan ribu yang akan dibuat, ini akan menjadi beban bagi gubernur-gubernur yang akan datang. Sebab sumur-sumur itu harus dipelihara secara berkala. Bila tidak, lubang-lubangan itu akan kembali dangkal dan akhirnya tidak berfungsi. Gubernur mana yang kira-kira yang mau memelihara sumur-sumur resapan yang jumlahnya ratusan ribu itu nantinya?
Maka jika masa jabatan Gubernur DKI dan wakilnya diperpanjang hingga 2024, siapa yang percaya bahwa semua akan berubah menjadi baik-baik saja? Justru semakin dipercepat penggantinya, maka akan semakin baik bagi kota dan warganya. Sebab pemerintah tentu sudah banyak belajar menyangkut kasus-kasus DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini. Pemerintah pasti tahu siapa kira-kira yang cocok untuk diangkat jadi pejabat sementara di ibu kota ini. Lain hal ketika ada banyak pihak yang mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Apakah dengan cara menunda Pilpres hingga 2027 atau amandemen undang-undang supaya masa jabatan Presiden bisa 3 periode. Masa jabatan Jokowi memang urgent diperpanjang mengingat pencapaian gemilang selama 7 tahun terakhir ini. Di dalam negeri sudah terbukti bagaimana pemerintahan melakukan banyak terobosan besar yang akan membuat bangsa dan negara ini akan maju. Ketegasan pemerintah menangkal laju pengacau dengan membubarkan ormas-ormas pendukungnya, serta menanggapi oknum-oknum penjual agama yang berpotensi menjadi kerusakan di negeri ini. Setelah memberikan harapan tentang Indonesia yang jaya, maju, beradab, dan dihormati dunia di masa depan. Dan yang juga perlu dijamin keberlangsungannya adalah kebijakan soal kesinambungan pembangunan. Misalnya, Jokowi ingin agar kita sendiri yang mengolah kekayaan sumber daya sendiri di dalam negeri dan menyetop ekspor. Jokowi bergeming dengan keputusannya, tidak mundur dengan ancaman luar. Itu dilakukan Jokowi demi masa depan bangsa dan negaranya. Dia ingin negeri ini sejajar dengan bangsa yang sudah maju. Dengan semua fakta ini adalah masuk akal dan memang sangat urgent jika masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Sekarang sudah mencapai hampir 40% loh untuk masa perpanjangan Presiden sampai dengan 2027. Ini menurut datanya Peburan. Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mulai tiba-tiba mau ditimpel lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka.